Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazliani Pane. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji T menggunakan aplikasi SPSS. Nah, aplikasi SPSS yang saya gunakan ialah SPSS Statistik versi 26. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS untuk materi uji T, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu uji T. Uji T merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua populasi atau kelompok. Jadi, uji T ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok atau dua populasi. Nah, jadi uji T yang saya gunakan nanti pada SPSS ialah uji independent sample t-test. Uji independent sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Jadi, sampelnya itu boleh diambil dari populasi atau kelompok secara bebas, tidak mesti berpasangan. Kemudian, syarat uji statistik parametrik harus berdistribusi normal dan homogenitas. Jadi, syarat sampel uji independent sample t-test ini sama dengan syarat uji statistik parametrik, karena uji independent sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Baik, di sini saya mengambil sebuah contoh. Seorang mahasiswa dalam penelitiannya ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian antara kelas PAI 1 dan kelas PAI 2 di semester 6. Baik, kita terlebih dahulu membuka aplikasi Excel. Nah, di sini saya sudah memiliki tabulasi data yang dari dua populasi, yaitu PAI 1 dan PAI 2, yang jumlah responden atau jumlah sampel dari masing-masing populasi ada 15. Kemudian selanjutnya kita membuat kode kelas. Misalnya PAI 1 kita buat kodenya 1. Kemudian pada PAI 2 kita buat kodenya 2. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Kita klik terdahulu variable view. Kemudian name-nya kita buat nilai. Name yang pertama kita buat nilai, kemudian yang kedua itu kelas. Selanjutnya labelnya, karena kita tadi ingin mencari perbedaan nilai dari PAI 1 dan PAI 2, kita buat ini nilai ujian. Kemudian ini tetap kelas. Selanjutnya values-nya kita klik yang nomor 2. Kemudian value-nya kita buat ini yang pertama 1. Kemudian labelnya kelas PAI 1 kita add. Kemudian 2 labelnya kelas PAI 2 kita add lagi. Kita klik OK. Baik, selanjutnya measure-nya kita buat scale 22. Oke, sudah teman-teman. Selanjutnya kita klik data view. Nah, sini sudah ada nama variabelnya. Kemudian kita kembali ke Excel. Kita salin nilai dari kelompok sampel yang pertama. Kita salin, kita pindahkan ke SPSS. Kemudian selanjutnya untuk PAI 2 kita klik, kita salin, kemudian kita pindahkan ke SPSS. Kita letak di bawahnya teman-teman. Selanjutnya untuk kelas ini
kita salin yang kode kelas tadi. Kita mulai dari PAI 1 terlebih dahulu. Kemudian dilanjut ke PAI 2. Terletak di bawahnya lagi. Oke, selanjutnya kita kembali ke variable view. Kita klik analyze, kemudian compare mean. Nah, karena kita tadi ingin mencari perbedaan rata-rata dari nilai ujian PAI 1 dan PAI 2, kita klik independent sample. Nilai ujian ini kita buat di test variable, kemudian kelasnya kita buat di grouping variable. Kemudian klik define groups. Grup 1 kita buat 1, grup 2 kita buat 2. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya sudah keluar teman-teman. Di sini ada 2 output data yang keluar. Yang pertama itu grup statistik. Di sini dia menjelaskan mengenai statistik deskriptif dari penelitian yang sudah kita input di SPSS tadi, di mana terdapat kelas PAI 1 yang 15 responden atau 15 sampel, kemudian kelas PAI 5 15 sampel. Nah, ini rata-ratanya untuk PAI 1 dan PAI 2. Kemudian karena kita tadi ingin mencari perbedaan rata-rata, dia terdapat pada kolom yang kedua. Ini dia teman-teman, independent sample t-test. Nah, kita cari keputusannya, dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini dikatakan jika nilai signifikansi Taylor lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai ujian pada kelas PAI 1 dan kelas PAI 2. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikansi Taylor lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai ujian pada kelas PAI 1 dan PAI 2. Nah, kita lihat nilai signifikansinya. Ini dia. Ini yang pertama PAI 1 nilainya 0,000, kemudian PAI 2 0,001. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai ujian PAI 1 dan PAI 2 karena hasilnya lebih kecil daripada 0,05. Mungkin sekian pembahasan mengenai penggunaan SPSS pada materi uji T. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.